Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama admin di channel Guru dan OPS Bersatu. Baiklah Bapak Ibu Guru, pada video kali ini admin akan mengajak teman-teman semuanya untuk try out soal dan jawaban uji pengetahuan atau UP bagian kedua atau part 2 PPG PAI tahun 2021. Kita melanjutkan video sebelumnya yang part 1. Pada video kali ini tetap sama soal pilihan ganda dengan jumlah soal 30 nomor, melanjutkan soal-soal pada part 1 kemarin. Silakan siapkan alat tulis Bapak Ibu Guru untuk latihan menjawab soal-soal berikut ini. Nanti di akhir video silakan tuliskan berapa jawaban yang benar dari Bapak atau Ibu Guru pada kolom komentar video ini. Sebelum kita mulai try out soal dan jawabannya, mari kita sama-sama berdoa. Semoga diberi kelancaran dalam PPG PAI tahun ini dan bisa lulus sertifikasi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita lanjut, dukung channel ini agar terus berkembang. Silakan subscribe bagi teman-teman yang belum bergabung dengan channel ini. Kemudian like video ini serta komen jika ada yang dipertanyakan. Lalu share video ini ke akun media sosial Bapak Ibu Guru agar yang lain tahu apa yang kalian tahu. Terima kasih. Mari kita mulai. Kita lanjutkan soal nomor 31 karena pada video part 1 kemarin kita belajar sampai 30 soal sampai nomor 30, artinya kita lanjut pada video kali ini pada soal nomor 31. Baiklah, langsung saja soal nomor 31. Salah satu sikap saling memaafkan, menjalin silaturahmi merupakan salah satu sikap yang mencerminkan akhlak al-karimah. Hakikat akhlak al-karimah menurut Ibnu Miskawayh adalah A. Kondisi jiwa yang mendorong tindakan-tindakan tanpa perlu berpikir dan pertimbangan lagi. B. Gambaran jiwa yang mendorong dilakukannya perbuatan-perbuatan dengan mudah lagi gampang tanpa berpikir panjang. C. Kehendak yang dibiasakan, bukan perbuatan yang tidak ada kehendaknya, seperti bernapas, denyut jantung, kedipan mata, dan lain-lain. D. Dorongan manusia untuk menolak yang tidak disenangi dan mendapatkan kenikmatan yang bersifat abstrak dan batin. E. Kekuatan yang ada dalam diri manusia yang mendorong perbuatan-perbuatan untuk memperoleh kenikmatan yang bersifat zahir. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah A. Kondisi jiwa yang mendorong tindakan-tindakan tanpa perlu berpikir dan pertimbangan lagi. Soal nomor 32. Cerdas dan lurus jalan pikirannya dalam mengistimbatkan atau mengambil kesimpulan. Ia bisa mengambil yang terbaik dan paling bermanfaat dalam berbagai urusan sesulit apapun dan segawat apapun. Merupakan seseorang yang memiliki hikmah menjadi A. Sikobah ar-ra'i. B. Suwab az-zam.
C. Husnu at-tadbir. D. Jaudat az-zin. E. Khibar an-nafs. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah C. Husnu at-tadbir. Soal nomor 33. Salah satu turunan sifat saja'ah adalah an-najdah, yaitu titik-titik. A. Berani mengambil sikap moderat untuk mengambil atau menerima keputusan penting dalam berbagai masalah yang menyangkut kemaslahatan yang besar dan urusan-urusan yang mulia. B. Berani dalam membantu atau menolong siapapun, apalagi menolong hal yang benar, baginya merupakan jihad. C. Menjadikan dirinya sebagai ahli dalam hal kemuliaan dengan penuh kerendahan hati dan menghindari perdebatan pada urusan-urusan yang sedikit manfaatnya. D. Berani bertanggung jawab menahan diri dalam menjalankan tugas meski dirasa sangat berat. E. Dapat menahan emosi yang biasanya meledak-ledak, tidak terpancing dalam keadaan apapun dan marah. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah B. Berani dalam membantu atau menolong siapapun, apalagi menolong hal yang benar, baginya merupakan jihad. Soal nomor 34. Pak Mukhlis adalah pemilik perusahaan yang bergerak di bidang properti. Dalam kesehariannya, dia senantiasa menunjukkan perilaku yang rendah hati dan terkenal dermawan. Apabila ada kegiatan sosial, terutama di bidang keagamaan, Pak Mukhlis gemar menyumbangkan sebagian hartanya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut. Dia melaksanakannya dengan ikhlas hanya karena Allah, bersabar dan bersyukur. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Pak Mukhlis sebagai implementasi dari titik-titik. A. Istiqomah. B. Tawakal. C. Amal saleh. D. Ikhlas. E. Khauf. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah C. Amal soleh. Soal nomor 35. Pak Amir melakukan amal perbuatannya atas dasar keyakinan dan semata-mata ibadah mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia meyakini bahwa semua amal perbuatan manusia yang beriman harus bernilai ibadah dan menjadi amal saleh. Amal yang hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penilaiannya diserahkan sepenuhnya hanya kepadanya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa amal saleh dapat dijadikan sebagai titik-titik. A. Pondasi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Bukti kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Rasa syukur atas segala nikmat. D.
sarana untuk memperbanyak pahala. E. Eksistensi diri dalam kehidupan sosial. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah A. Pondasi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal nomor 36. Pak Syukur memberikan infak uang ke takmir Masjid Al-Akbar atas dasar pemahaman bahwa amal soleh merupakan amalan dan penghambaan hati dengan menyandarkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, percaya terhadapnya, berlindung hanya kepadanya, dan ridho atas sesuatu yang menimpa dirinya, berdasarkan keyakinan bahwa Allah akan memberikan segala kecukupan bagi dirinya dengan tetap berikhtiar semaksimal mungkin untuk memperolehnya. Pemahaman Pak Syukur tersebut merupakan bentuk titik-titik. A. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Sabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Tawadhu dalam beramal saleh. E. Ikhlas dalam beramal soleh. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah C. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal nomor 37. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa malu adalah sebagian dari iman. Fatimah adalah remaja putri yang senantiasa menundukkan pandangannya jika bertemu dengan orang yang bukan muhrimnya. Namun teman-temannya mengejeknya dan mengatakan bahwa dirinya sok alim. Teman-teman lelakinya lebih menghormatinya dibanding teman Fatimah yang lain. Manfaat dari menjaga sifat malu yang sesuai dengan hal tersebut adalah titik-titik. A. Mendapat pujian dari teman. B. Merasa dirinya lebih mulia dari teman. C. Dapat terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan. D. Disegani teman. E. Disayang teman. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah C. Dapat terhindar dari tindakan yang tidak diinginkan. Soal nomor 38. Lau ya'lamul mu'minu ma indallahi minal uqubati ma tabi'a bi jannatihi ahadun. Walau ya'lamul kafiru ma indallahi minar rahmati ma qanata min jannatihi ahadun. Seandainya seorang mukmin mengetahui azab yang ada di sisi Allah, niscaya tidak ada seorang pun yang akan terlalu berambisi untuk meraih surganya. Dan seandainya orang kafir mengetahui kasih sayang Allah, niscaya tidak ada seorang pun yang akan berputus asa dari meraih surganya. Hadis tersebut menjelaskan manfaat dari titik-titik. A. Khauf. B. Raja. C. Tasamuh. D. Optimis. E. Pesimis. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2,
1. Jawaban yang tepat adalah A. How. Soal nomor 39. Di sekolah Ahmad dikenal sebagai anak yang pemaaf. Setiap berbuat salah, Ahmad selalu meminta maaf kepada temannya. Begitu juga akan selalu memaafkan apabila teman-temannya berbuat salah kepada Ahmad. Maka dari itu, Ahmad sangat disukai oleh teman dan guru. Hal ini adalah mencerminkan pemaaf sebagai akhlak al-karimah terhadap orang lain. Hal yang mencerminkan sifat pemaaf adalah titik-titik. A. Berlapang dada. B. Bekerja keras. C. Santun. D. Lemah lembut. E. Peduli. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah A. Berlapang dada. Soal nomor 40. Sebagai cerminan Asmaul Husna Ar-Rahman adalah manusia mempunyai sikap titik-titik. A. Teguh. B. Beriman. C. Kasih sayang. D. Suka menolong. E. Dermawan. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah C. Kasih sayang. Soal nomor 41. Dalam Al-Quran, tanda-tanda kepemilikan kerajaan adalah kehadiran banyak pihak kepadanya untuk bermohon agar dipenuhi kebutuhannya atau untuk menyampaikan persoalan-persoalan besar agar dapat tertanggulangi. Allah Subhanahu wa Ta'ala melukiskan betapa yang Maha Kuasa itu melayani kebutuhan makhluknya. Hal ini sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Quran pada surat titik-titik. A. Quran surat Ar-Rahman ayat 34. B. Quran surat Ar-Rahman ayat 35. C. Quran surat Al-Baqarah ayat 29. D. Quran surat Ar-Rahman ayat 29. E. Quran surat Ar-Rahman ayat 1. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah D. Quran surat Ar-Rahman ayat 29. Soal nomor 42. Sesuatu kejadian dalam hidup seseorang yang tidak menyalahi tradisi, kejadiannya sesuai dengan kebiasaan yang umum atau bahkan lazim berlaku, hal ini tidak dapat dikatakan mukjizat. Itulah sebabnya mengapa banyak hal aneh yang dikeluarkan oleh ahli-ahli sulap, bahkan ahli-ahli sihir, tidak dinyatakan sebagai mukjizat. Hal tersebut merupakan kesesuaian unsur utama mukjizat yang berbunyi titik-titik. A. Jabalul Ardi. B. Khariqun lil adah. C. Khariqun lil adl. D. Khalidun fil amr. E. Khalifatul lil ar. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah B. Khariqun lil adah.
Soal nomor 43. Menurut ulama sufi, suatu keadaan luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada para walinya disebut titik-titik. A. Mukjizat, B. Karomah, C. Ma'unah, D. Sihir, E. Istidraj. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah B. Karomah. Soal 44. Secara terminologis, suatu perbuatan oleh orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu mempergunakan peralatan yang tidak lazim untuk dipakai, serta dengan cara sangat rahasia untuk menimbulkan efek jahat dalam diri orang lain yang menjadi korbannya, seperti santet, teluh, magic, dan lain-lain disebut titik-titik. A. Karomah, B. Mukjizat, C. Sihir, D. Ma'unah, E. Istidraj. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah C. Sihir. Soal nomor 45. Kiamat dibagi menjadi dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Di bawah ini adalah tanda-tanda kiamat sugro atau kiamat kecil, kecuali titik-titik. A. Muncul banyak fitnah. B. Banyak terjadi pembunuhan. C. Perbuatan hina merajalela. D. Tersebarnya kemungkaran seperti zina, minum arak, perjudian. E. Munculnya Dajjal, terbitnya matahari dari sebelah barat. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah E. Munculnya Dajjal, terbitnya matahari dari sebelah barat. Soal nomor 46. 1. Munculnya kabut atau duhon. 2. Munculnya dabbah. 3. Keluarnya Ya'jud dan Ma'jud. 4. Perbuatan hina merajalela. 5. Munculnya Dajjal. 6. Terbitnya matahari dari barat. 7. Banyak terjadi pembunuhan. 8. Banyak terjadi perjudian. Yang merupakan tanda-tanda kiamat besar atau kiamat kubro adalah nomor titik-titik. A. 1 dan 2. B. 3 dan 6. C. 4 dan 8. D. Jawaban A dan B benar. E. Jawaban A, B, dan C benar. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah D. Jawaban A dan B benar. Soal nomor 47. Dalam surat Al-Zalzalah ayat 1-5 telah digambarkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan tempat yang sangat nyaman, yaitu surga, dan juga memasukkan hamba yang lain ke dalam api neraka.
Di bawah ini adalah orang yang berhak memasuki ke dalam surga, yaitu titik-titik. A. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. B. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga melakukan perbuatan dosa kemudian bertaubat. C. Mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tidak menjalankan ibadah. D. Kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi selalu berbuat baik terhadap sesama. E. Kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai pada akhir hayatnya. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah A. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Soal nomor 48. Ada hadis Rasulullah yang berbunyi, tidak ada sesuatu yang dapat menolak qada kecuali doa. Hadis riwayat At-Tirmizi. Qada di dalam hadis di atas adalah qada mu'allaq atau takdir yang bisa dirubah karena titik-titik. A. Ketentuan Allah sebenarnya sudah pasti akan terjadi dan tidak dapat berubah. B. Nasib manusia bisa dirubah, salah satunya dengan berdoa. C. Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan sesuatu karena tekanan dari manusia. D. Allah bebas berbuat sesuai yang Dia kehendaki. E. Pilihan B dan D benar. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah E. Pilihan B dan D benar. Soal nomor 49. Pak Untung telah divonis sakit kanker dengan stadium tinggi. Dikatakan oleh dokter bahwa usianya tidak akan lama lagi. Namun beliau tidak putus asa. Dalam sehari-hari setelah berobat, beliau selalu berdoa dalam sakitnya agar diberi kesembuhan. Pak Untung tidak menyerah begitu saja pada putusan takdir. Setelah beberapa hari berlalu, betapa terkejutnya dokter pemeriksa karena kankernya nyaris hilang. Dalam kasus ini termasuk dalam kategori titik-titik. A. Takdir mubram. B. Takdir mu'allaq. C. Takdir qadar. D. Takdir muwafiq. E. Qada qadar. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah B. Takdir mu'allaq. Soal nomor 50. Setiap kejadian yang terjadi di atas muka bumi, seperti gunung meletus, banjir, gempa bumi, dan lain sebagainya merupakan kehendak Allah. Penciptaan atau realisasi Allah atas sesuatu pada kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya disebut titik-titik. A. Qada. B. Qadar. C. Nasib. D. Kepastian.
E. Kodo dan Kodar. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah B. Kodar. Soal nomor 51. Al-Quran diturunkan mengandung makna yang sangat mendalam, sehingga untuk memahaminya butuh penafsiran dari orang-orang yang ahli di bidangnya. Tafsir secara istilah menurut Al-Kilabi adalah A. Ilmu untuk memahami Al-Quran, menerangkan makna-maknanya, serta menggali pemikiran dari para mufassir. B. Memindahkan bahasa Al-Quran ke bahasa lain agar dapat dibaca orang yang tidak mengerti. C. Ayat yang dapat diketahui maknanya dan memiliki satu makna serta dapat diketahui secara langsung tanpa memerlukan keterangan lain. D. Suatu metode menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dengan mengkaji pendapat para ulama tafsir. E. Ilmu untuk memahami Al-Quran, menerangkan makna-maknanya, serta menggali hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah E. Ilmu untuk memahami Al-Quran, menerangkan makna-maknanya, serta menggali hukum-hukum dan hikmah-hikmahnya. Soal nomor 52. Memalingkan lafaz dari maknanya yang lahir kepada makna yang dikandung oleh lafaz tersebut selama makna yang dimaksud tersebut dipandang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Misalnya dalam memahami kalimat yakhrujul hayyi minal mayyiti, mengeluarkan kehidupan dari yang mati. Misalnya, bisa dipahami dalam pengertian mengeluarkan seekor ayam yang menetas dari telur. Ungkapan ini merupakan pengertian dari titik-titik. A. Takwil. B. Tafsir. C. Muhkam. D. Muhjam. E. Terjemah. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah A. Takwil. Soal nomor 53. Berikut ini penakwilan terhadap kata kursi yang dilakukan oleh Profesor Quraish Shihab dalam memahami Quran Surat Al-Baqarah ayat 225 adalah titik-titik. A. Kalimat kursi Allah meliputi langit dan bumi. B. Kalimat kursi Allah meliputi gunung-gunung. C. Kalimat kursi Allah meliputi arsy. D. Kalimat kursi Allah adalah Lauhul Mahfuz. E. Kalimat kursi Allah adalah singgasana. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah A. Kalimat kursi Allah meliputi langit dan bumi. Soal nomor 54. Suatu ayat dapat ditafsirkan dengan ayat yang lain
Baik ayat itu kelanjutan dari ayat yang ditafsirkan ataupun ayat yang menafsirkan berada di surat yang lain. Misalnya pada surat Al-Ikhlas ayat pertama yang menjelaskan tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala ditafsirkan oleh ayat berikutnya, yaitu ayat kedua, ketiga, dan keempat. Penjelasan tersebut merupakan salah satu metode tafsir yang disebut titik-titik. A. Bil al-ra'yi, B. Bil maksur, C. Bi al-dirayah, D. Al-isyari, E. Al-maudu'i. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah B. Bil maksur. Soal nomor 55. Penafsiran Al-Quran yang diperoleh melalui hasil penalaran atau ijtihad seorang mufassir yang secara kompetensi keilmuannya telah dianggap memenuhi syarat-syarat mufassir. Dari pernyataan di atas termasuk pendekatan penafsiran Al-Quran titik-titik. A. Bi al-maksur, B. Bi al-ra'yi, C. Al-isyari, D. Bi al-yadi, E. Al-maudu'i. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah B. Bi al-ra'yi. Soal nomor 56. Metode dalam menjelaskan ayat Al-Quran dengan cara menguraikan ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai tata urutan dengan penjelasan yang cukup terperinci, sesuai dengan kecenderungan masing-masing mufassir terhadap aspek-aspek yang ingin disampaikan. Misalnya menjelaskan ayat disertai aspek qiraat, asbabul nuzul, munasabah, balaghah, hukum, dan lain sebagainya. Dari pernyataan di atas termasuk metode penafsiran Al-Quran titik-titik. A. Tahlili, B. Ijmaliran, C. Maudu'i, D. Tajalli, E. Muqaran. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah A. Tahlili. Soal nomor 57. Posisi hadis sebagai penguat atau takkid keterangan Al-Quran disebut titik-titik. A. Bayan takrir, B. Bayan tafsir, C. Bayan tasri'i, D. Bayan tafsil, E. Bayan al-kalam. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah A. Bayan takrir. Soal nomor 58. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tentang mencari ilmu adalah hadis dhaif dari sisi perawi. Akan tetapi kandungan matannya sejalan dengan ajaran Al-Quran yang memerintahkan kaum muslimin menggali pengetahuan, antara lain titik-titik. A. Surah Ali Imran ayat 8-9, B. Surat At-Taubah
ayat 122, C. Surat An-Nisa ayat 10, D. Surat Al-Baqarah ayat 17, E. Surat At-Taubah ayat 29. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah B. Surat At-Taubah ayat 122. Soal nomor 59. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tentang keistimewaan orang berilmu diantaranya adalah kecuali A. Diiringi perjalanannya oleh Allah menuju surga. B. Diridhoi oleh para malaikat. C. Dinilai lebih utama dibanding ahli ibadah. D. Dinyatakan sebagai pewaris para nabi. E. Dinilai baik. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah E. Dinilai baik. Nomor 60. Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang jangan bersikap kasar terhadap anak yatim. Terdapat dalam surah A. Surah Ad-Duha ayat 9-10. B. Surah At-Taubah ayat 10-11. C. Surat Ad-Duha ayat 1-2. D. Surah At-Taubah ayat 11-12. E. Surah Al-Baqarah ayat 15-23. Silakan tentukan jawaban dari Bapak Ibu Guru. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang tepat adalah A. Surah Ad-Duha ayat 9-10. Sudah selesai Bapak Ibu Guru, saya membacakan tryout soal dan jawabannya. Silakan cek berapa jawaban yang benar dari Bapak atau Ibu Guru. Kemudian silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Bantu dukung channel ini agar terus berkarya, caranya dengan subscribe, like, dan share video ini ke akun media sosial Bapak Ibu Guru. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.